Halo semuanya, selamat datang di serial Forecast lagi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu tentang fenomena di mana sebagai owner bisnis atau pemilik bisnis atau kalian yang menonton ini sebagai pengusaha pemula di bidang retail khususnya, seringkali menemukan stok yang hampir expired. Terus biasanya para pengusaha atau owner bisnis ini solusinya adalah dengan menjual promo besar-besaran untuk meminimalisir kerugian. Jadi jual bundling, jual promo diskon 50%. Padahal sebenarnya ada cara lain. Kalau misalkan kamu punya bisnis FMCG atau fast moving consumer goods, tiba-tiba tim gudang bilang ada produk yang tinggal 2 bulan lagi masa berlakunya gitu. Biasanya sih orang-orang kan panik ya. Terus kasih diskon 50%, melakukan obral gila-gilaan biar barangnya laku sebelum itu benar-benar expired. Apakah ini kelihatan bagus? Menurutku tidak. Sound smart? No. Sound desperate? Yes. Karena gini, jual murah itu bukan satu-satunya solusi. Namun masalahnya sering kali malah jadi keputusan yang duluan, yang ideal, padahal itu keputusan finansial yang nggak begitu bagus. Kalau kamu main diskon besar-besaran, kamu bukan cuma ngejual barang lebih murah, tapi kamu juga ngasih sinyal ke market, ke consumer kamu, kalau produk kamu itu murah. Long termnya, brand kamu itu bisa turun secara value. Jadi kalau stoknya hampir expired, bukan diskon yang harusnya kita pikir duluan, bukan promo. Yang kita pikirin adalah duitnya itu masih bisa kita putar balik atau enggak. Aku mau cerita, di Vinology kita itu selalu bilang jangan ngasal jual promo gede-gedean. Lihat dulu ada celah cash flow enggak yang bisa kita mainin. Itu yang kami sampaikan kepada klien-klien kami. Aku kasih rahasia lain. Sebagai finansialis, langkah pertama yang aku selalu tekankan ke klien-klienku, para business owner, para pengusaha pemula, jangan panik. Coba kalian cek dulu ke suppliernya. Kalau barang kamu hampir expired, coba tanya pada para suppliernya. Ini bisa diretur nggak? Kalau bisa, kita langsung tukar dengan batch yang lebih fresh. Simple. Tukar aja. Tapi kalau nggak bisa retur, gimana? Ya nggak apa-apa. Namanya juga mencoba. Bilang ke supplier, bisa jadi bisa kita retur. Kalau nggak, bisa dapat kompensasi nggak? Misalkan ada tambahan diskon di pembelian berikutnya, biar next order itu bisa lebih efisien. Lumayan kalau misalkan dapat kompensasi. Tapi hal buruknya kalau misalkan nggak dapat solusi dari supplier, nah, baru kita bisa move ke strategi berikutnya. Dan ini yang menarik. Diskon besar-besaran itu bukan satu-satunya cara jualan. Justru kalau kamu asal diskon, kamu malah bikin masalah yang baru lagi. Iya, value bisnis kamu akan turun. Aku sering lihat deh, bisnis yang kalau ada barang hampir expired, itu paniknya langsung tiba-tiba obral gila-gilaan gitu. Tiba-tiba obral. Masalahnya, kalau kamu biasa jual 50.000 dan tiba-tiba banting jadi 20.000 nih. Orang bisa mikir, lah ternyata bisa segini murah. Kalau gitu aku nunggu aja toko ini jual barang-barang hampir expired. Efeknya itu, long termnya price perception dari consumer itu akan hancur. Next time kalau kamu jual harga normal, orang-orang akan nunggu diskon yang lebih gede lagi. Jadi, apakah ada solusi lain yang lebih smart? Ada. Ya ini jual secara smart, bukan jual murah. Ada banyak strategi yang bisa kamu pakai. Misalkan tebus murah.
beli minimal 100.000 bisa tebus produk ini misalkan 50% lebih murah. Jadi orang tetap spending lebih banyak buat dapetin diskon. Dan ini yang diterapkan oleh supermarket warna merah. Kalian pasti tahu. Kedua, ada bundling. Misalkan beli satu produk best seller, gratis satu yang hampir expired. Orang-orang secara psikologi, dia akan ngerasa untung. Padahal sebenarnya kita yang untung karena barangnya keluar dengan margin lebih baik. Ingat ya, margin lebih baik daripada promo diskon 50% gede-gedean gitu. Lalu yang ketiga, misalkan ada eksklusif promo, misalkan hanya berlaku minggu ini. Sehingga urgensi bikin orang beli lebih cepat tanpa harus kita banting harga terlalu dalam. Dan sebenarnya yang paling penting ya, jangan sampai kamu cuma mikir jangka pendeknya aja. Yang penting barangnya keluar, barangnya out. Padahal nggak gitu. Akan ada efek domino jika kamu ngasal. Kalau kamu masih belum ngerti, bisa kamu tanyain di komentar. Nah, setelah kita beresin barang-barang yang hampir expired ini nih, udah dikeluarin nih, langkah selanjutnya itu kamu harus cari cara gimana caranya biar nggak kejadian lagi. Sebagai CFO atau financial strategist, salah satu tugasku itu ngelihat ke belakang. Biar apa? Biar nggak jatuh di lubang yang sama. Jadi kita evaluasi kenapa kok ada barang yang hampir expired. Aku pernah ngomong ke tim gudang gini, akan ada aturan main baru. Stok expired di bawah 2 bulan itu harus sudah habis. Itu yang pertama, harus sudah habis. Jangan nunggu mepet baru kita panik jualan. Nah, kalau misalkan ada barang maksimal H-6 bulan expired, itu udah harus dibundling habis-habisan. Harus sudah ada tindakan. Silakan tim marketing yang mikir gimana caranya barang yang expired H-6 bulan ini harus sudah dilakukan strategi jualan. Nah, H-2 bulannya itu harus sudah habis. Jadi H-6 bulan harus sudah ada tindakan, H-2 bulan harus sudah habis. Terakhir, rotasi stok itu harus diperketat lagi. Jangan sampai ada barang yang numpuk di belakang gudang gitu ya. Terus kelupaan sampai kadaluarsa. Kalau misalkan ini kejadian mah langsung kasih SP. Sudah jadi tanggung jawab tim gudang buat memantau hal-hal seperti ini, dan kalau sampai kelewat, itu berarti dia menyalahi sebuah aturannya sendiri. Itu buat tim gudang. Sekarang ke tim finance. Tim finance juga harus berlaku dong. Harus. Tim finance juga harus terlibat. Karena apa? Karena tim finance sebagai darahnya bisnis. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang orang keuangan ya, dari tim finance ini. Buat kalian para CFO atau financial strategist atau orang yang pegang keuangan dari bisnis, stok yang hampir expired ini bisa jadi sinyal bahwa ada yang salah dalam manajemen inventory dan cash flow perusahaan kamu. Ada yang salah. Kenapa? Karena gini, kalau kamu di perusahaan kamu ya terlalu banyak stok dan ujung-ujungnya expired, itu artinya duitnya mati. Duitnya mati di situ. Kalau kamu sering diskon besar-besaran buat ngabisin stok ini, itu namanya kebocoran margin. Margin kamu jadi bocor tipis. Kalau kamu nggak belajar dari hal-hal seperti ini, ya bisnis kamu bakal terus mengulangi kesalahan yang sama. Yang ujung-ujungnya bisnis kamu akan profitnya berkurang, marginnya menjadi tipis, hanya karena manajemen inventory kamu buruk. Jadi dari sisi CFO, aku akan selalu bertanya beberapa hal ke owner bisnisnya. Misalkan yang pertama, kenapa stok ini bisa numpuk? Apakah kita beli terlalu banyak? Kenapa barang-barang ini nggak laku lebih awal? Apakah strategi pemasaran kita yang kurang efektif? Atau memang ini tidak disukai sama konsumen? Sebenarnya gimana sih pola cash flow-nya kita? Jangan-jangan kita terlalu banyak spending di stok dan bikin duit kita itu nggak muter di tempat lain. Kita terlalu banyak beli-beli stok yang
itu nggak disukai konsumen. Jangan-jangan begitu. Karena dalam bisnis, profit itu bukan cuma tentang jualan doang, tapi juga tentang manajemen keuangan dan inventory itu sendiri. Itu udah sebagai profit, bentuk profit. Gimana? Udah mulai ngerti nggak? Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalkan kalian ketemu stok hampir expired, yang pertama jangan panik dulu. Jangan panik, chill. Jangan diskon buta gitu loh. Lakuin hal lain dulu yang lebih smart. Karena dalam sebuah bisnis ya, masalah stok itu bukan sekedar gimana caranya kita jualan cepat. Yang penting laku, yang penting keluar, yang penting nggak terlalu rugi, yang penting balik modal. Nggak gitu. Itu bukan mental seorang entrepreneur. Masalah stok ini itu tentang gimana kita melakukan evaluasi untuk manajemen stok kita. Itu kalau kalian nemu masalah di manajemen inventory. Kalau kamu bisnis owner ya, segera kontrol inventory kalian. Kalau kamu seorang marketer, kalian harus jualan yang lebih smart, yang lebih kreatif lagi. Bukan cuma jualan asal murah. Ingat, kamu juga harus dituntut marginnya harus tebel. Kalau buat CFO, jangan sampai margin kamu bocor, jaga cash flow-nya. Jangan sampai manajemen stoknya itu buruk, kalian juga harus tetap melakukan controlling. Dan ingat ya, di bisnis terutama di FMCG ini, duit itu nggak di stok, tapi ada di perputaran barang itu sendiri. Ada di perputarannya. Gitu. Sekian materi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, barang expired itu bisa diselamatkan. Tapi bisnis yang buruk manajemen cash flow dan inventory-nya, itu yang beneran expired. Kalau kamu nggak kontrol ini, nggak kontrol inventory kamu, bisnis kamu bakal terus-terusan bocor duitnya di inventory. So good luck and have a nice day. See ya.